selalu bersemangat saat berkunjung ke kota metro. Kotanya apik, asri, dan teratur. Pemerintahan Belanda menyiapkan metro dengan terencana, seperti kawasan permukiman penduduk yang disebut bedeng atau distrik khas kolonisasi, dan alun-alun kota yang saat ini menjadi taman hutan kota. Penggunaan lahan yang tertata dengan baik membuat metro menjadi serasi, dan indah jejaknya masih ada hingga saat ini. Rumah Informasi Sejarah yang menjadi ruang publik merupakan hasil inisiasi dan kolaborasi sejarawan, pendesain, tenaga pendidik, hingga jurnalis. Informasi sejarah ditampilkan pada dinding setiap ruangan. Rumah ini dulu adalah rumah dokter atau Doctor's Warning yang dibangun pada tahun 1939. Mas Adit, bangunan peninggalan sejarah zaman kolonial Belanda itu memiliki ciri khas yang cukup terlihat berbeda ya dengan bangunan baru. Bagaimana sih cara kita sendiri untuk membedakan bangunan baru dengan bangunan Belanda di kota metro ini? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana ciri-cirinya, kita harus mengetahui dulu bagaimana dengan bangunan Indis. Kan istilahnya bangunan Indis gitu ya. Indis itu merupakan perpaduan antara bangunan kolonial dengan wilayahnya. Jadi maksudnya wilayahnya itu wilayah kita yang tropis, wilayah Indonesia tropis. Jadi bangunan itu diambil dari arsitektur kolonial dari Eropa, kemudian dipadukan dengan wilayah Indonesia yang tropis gitu. Nah, salah satu ciri banyak di kota metro, banyak sekali bangunan bergaya Indis peninggalan kolonial Belanda ya. Jadi salah satu cirinya adalah bangunan itu memiliki pintu yang berbuka lebar atau bukaan dua, terus jendela yang juga bukaan dua. Itu menandakan agar sirkulasi udara itu berjalan dengan baik atau adanya sirkulasi udara itu baik gitu. Terus kemudian di bagian biasanya kalau setengah temboknya itu ada namanya batu alam. Batu alam itu dipakai untuk mendinginkan ruangan. Jadi menggunakan batu alam ya untuk mendinginkan ruangan, karena kan orang-orang Eropa kan terkenal dengan suhu yang dingin. Nah, sedangkan di Indonesia kan dengan negara tropis yang lumayan panas gitu, makanya digunakanlah batu alam untuk mendinginkan ruangan. Mas Adit, bagaimana cara masyarakat untuk merawat bangunan Belanda yang ada di kota metro ini? Dapat beberapa bangunan Belanda di kota metro yang sekarang sudah menjadi cagar budaya. Salah satunya adalah rumah Dr. Swanning ini. Kita bersama dengan pemerintah kota metro dan juga beberapa komunitas pegiat sejarah, baik itu dari akademisi maupun dari kalangan masyarakat, membentuk beberapa komunitas pegiat sejarah gitu. Luar biasa. Ya, salah satunya adalah dari Himpunan Mahasiswa Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro, terus ada lagi dari beberapa komunitas yang lainnya yang ada di kota metro. Bahkan ada juga salah satu penerbit yang khusus menerbitkan khusus sejarah. Jadi ketika nanti ada tulisan-tulisan sejarah tentang kota metro bisa diterbitkan di situ. Luar biasa banget ya Mas Adit. Berarti Mas Adit juga salah satu dari komunitas itu. Luar biasa. Ini adalah Klinik Bersalin Santa Maria yang berdiri sejak tahun 1938. Satu-satunya rumah sakit yang ada pada masa kolonisasi di metro. Meski berdinding geribik saat pertama dibuka, rumah sakit inilah yang mengobati penyakit para koloni saat itu seperti malaria, TBC, disentri, dan penyakit kulit. Ada yang mau tanyain dulu nih terkait rumah sakit
Santa Maria ini ya. Iya, Oke. boleh, Ada nggak silakan. sih cerita menarik yang terjadi tentang rumah sakit ini pada zaman kolonial? Ada cerita yang sangat menarik sekali. Nah, pada tahun sekitar 1937-an, 38 lah sekitar itu. Nah, di Metro sini karena zaman penjajah, belum masuk penjajah, tapi masih daerah transmigran, berarti masih sangat prihatin ya. Itu waktu itu terjadi wabah penyakit malaria, disentri, TBC. Nah, itu banyak korban. Tapi para suster ini dengan segala keberadaan yang mereka miliki, alat-alat kesehatan masih sangat terbatas, mereka tetap melayani para pasien itu, baik yang datang ke sini maupun mereka door to door. Oke, jadi Iya, datang ke rumah datang gitu ke ya, rumah. Nah, itu mengunjungi. yang menarik sekali. Oke. Pakai sepeda ontel ya. Nah, mereka mendatangi rumah-rumah untuk membantu baik yang melahirkan maupun yang sakit. Yang sakit itu Iya. tadi ya, Sus ya. Dan yang luar biasa lagi, mereka antara mau dibayar jasanya atau tidak, yang penting mereka melayani. Untuk bayaran urusan nomor sekian, yang penting pelayanan dan pasien itu sembuh, itu yang sangat menarik. Oke, Gitu. Sus. Kemudian difungsikan sebagai apa rumah sakit saat ini? Rumah sakit Santa Maria saat ini difungsikan Nah, sebagai apa? klinik Santa Maria saat ini ya, meskipun sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi yang dijadikan cagar budaya itu gedungnya. Oh, gedung ini ya. Gedungnya. Nah, untuk pelayanannya tidak dijadikan cagar budaya. Jadi kami tetap melayani yang mau melahirkan, periksa kehamilan, seperti itu ya. Ada yang imunisasi, ada yang berobat. Mendengar cerita suster tadi menarik banget sih, dengarnya ya, dan pastinya masih banyak lagi cerita-cerita menarik nantinya. Pasti, Oke? ya pasti. Kita Tak terbayangkan betapa melelahkannya para suster dan romo imam gereja saat itu mengunjungi pasien dengan bersepeda. Museum mini yang berada di belakang aula rumah sakit seakan membawa saya kembali ke masa lalu. Foto dan sejarah perjalanan kedatangan Pastor M. Neyland dan para suster dari Belanda serta beragam alat kedokteran berusia puluhan tahun menjadi bukti pelayanan kesehatan dengan segala kesulitannya pada masa itu. Kota Metro dengan luas wilayah tidak sampai 70 km persegi, dihuni 150.000 jiwa lebih yang tersebar di 5 kecamatan. Pemerintah Kota Metro saat ini mempertahankan bangunan-bangunan kuno sebagai cagar budaya, selaras dengan visinya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kenanga. Saya mau menanyakan mengenai sejarah Belanda di Kota Metro ini. Ya. Diawali dengan bagaimana sih sejarah jejak kolonisasi zaman Belanda di Kota Metro ini, Pak? Pada tanggal 4 April 4 April. 1936 itu Belanda dengan kepentingannya dalam proses penjajahan tentu juga mendatangkan kolonisasi tersebut yang ditempatkan di daerah Trimurjo. Nah, semakin berkembangnya rupanya di sini kan subur tanah pertanian itu ya, sehingga menarik perhatian berita-berita yang disebarkan di Jawa sana, sehingga bertambahlah jumlah kolonisasi. Jejak-jejak kolonisasi itu artinya melalui satu proses tahapan. Sehingga pada 1937 tepatnya 9 Juni dan itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun Kota Metro. Sehingga kolonisasi itu berkembang menjadi bedeng-bedeng. Mulai dari bedeng 1 sampai bedeng 67 di daerah perbatasan antara Tribojo sampai titik Pekalongan sana. Apakah jejak kolonisasi yang ada pada saat itu mempengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat di Kota Metro ini, Pak? Ya, sangat sekali mempengaruhi. Kita lihat saja ya, misalnya dalam pertanian. Ya, masyarakat tentu berbeda dalam hal pertanian. Karena memang sudah dirancang di sini alur air pun, makanya saya bilang di sini dibuatnya alur air daerah aliran sungai itu juga salah satu untuk
supaya daerah pertanian ini baik, kemudian menghindari kelebihan air, mempengaruhi pola pertanian, juga mempengaruhi bahasa. Dan kearifan lokal ini sangat bagus sekali gitu. Juga dalam hal tata bangunan. Kalau kita lihat di sini juga beberapa contoh ya, fasilitas-fasilitas yang disiapkan karena memang Belanda mempersiapkan semuanya, termasuk apa? Untuk kesehatan. Kalau kita lihat bangunannya juga adalah budaya, bukan pure dari Belanda sana, tetapi kearifan lokal juga sama di beberapa bangunan di daerah jajahan Belanda saat itu. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana menyelaraskan pembangunan di kota metro ini tanpa meninggalkan jejak sejarahnya Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah menetapkan cagar budaya juga pada bulan Juni 2021. Karena ini adalah pembicaraan lama kita, saya pribadi dengan beberapa komunitas juga. Apa sih yang mau kita bawa tentang metro ini? Saya kira akan sangat baik sekali membawa kayak Sumedang itu tahu Sumedang. Ya. Kita ini kan jelas sudah, oh ini adalah kota kolonis. Jadi kita ingin membangun kebersamaan itu dengan dinamika yang ada, termasuk juga cara-cara ya pola-pola pikir yang ada. Di metro ini komunitasnya bisa membaca hal-hal seperti itu. Iya. Jadi ini merupakan juga apa nilai wisata kita, heritage kita yang kita kembangkan. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Masa kolonisasi zaman Belanda terjejak jelas di kota metro. Saya jadi ingat semboyan yang terkenal diucapkan Presiden Soekarno. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah yang mengingatkan kita akan perjuangan, semangat, dan harapan para pendahulu negeri ini. Sejarah yang membuat kita menghargai setiap jerih payah dan pengorbanan segala keringat dan air mata. Sejarah tidak akan dilupakan meski langit mulai gelap dan sinarnya meredup. Karena itu pertanda bergantinya hari dan memulainya semangat hidup lebih baik dari hari kemarin.